Sunny roti. Sunny roti. Mau roti Kak Evian? Aku mau bikin roti nih Kak Evian untuk diberikan kepada raja. Kak Evian ntar nyicipin ya. Loh, ini udah ada roti. Aku belum bikin. Pasti ini pemberian Tuhan untukku. Ini roti udah ada hiasannya. Wah, yes. Roti. Hah? Ini kue. Rotinya bisa ngomong Kak. Sorry, itu kue tart Kak Evian. Ya, kue tart kok bisa ngomong ya? Ini aku Hah? Kak Sani. Ya Aduh, nih ampun. aku emang pakai Kak lagi pakai topi Sarah. kue. Iya, bukan roti, bukan kue. Oke. Ini cuma topi tuh Kak tuh. Ternyata Kak Sarah memakai Iya. topi. Topi Biasanya ada kuenya. Kayak Kak Sani tuh. Iya Kak Sarah, Iya. ini aku mau bikin roti, jadi aku harus mesti bikin nih. Buat apa Kak emang Kak? Buat raja. Buat Yaudah, raja. aku mau bikin dulu ya. Tunggu. Kenapa Kak? Ini kan hari Minggu. Ini buat Kok raja loh. malah masak Kak. Iya. Tuh. Kan ada Kak. Udah ada Kak Evian. Ayo, mau ngapain hari Minggu? Itu kan ada adik-adik. Wah, adik-adiknya udah kumpul. Biarin. Yang penting kita memuji Tuhan dulu Kita dan puji beribadah Tuhan kepada Tuhan dahulu. Iya, ya. bener Kak. Itu ada Udah. adik-adik. Kita sapa yuk Kak ya. Iya. Kak Sani sapa adik-adik Iya, dulu. Kak Sani sapa. Hai adik-adik. Loh, Belum kedengeran Kak. berarti harus berdua. Harus Kak Sarah. berdua, yuk. 1, 2, 3. Halo Hai adik-adik. Wah, udah semangat semua Kak adik-adik tuh. Kak, adik-adiknya ada yang sambil gini Kak. Kan Kak. Iya, Minum. Nggak boleh adik-adik. Nggak boleh Nggak ya. boleh. Kalau kita udah mau mulai kebaktian sekolah minggu Kak. Kebaktian sekolah minggu meskipun di rumah. Kita harus serius. Iya, kita harus Serius. nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil minum juga nggak boleh sambil main-main ya Kak ya. Nggak boleh sambil Harus main-main. puji Tuhannya harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga mau memberkati kita dengan sungguh-sungguh. Dengan Kak. sungguh-sungguh. Siapa mau diberkati adik-adik? Saya. Semuanya Kak mau diberkati. Mau diberkati. Yaudah, Untuk itu kalau kita mau gitu. pujikan lagu dulu nih. Oke, kita mau apa Kak? Di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Jempolnya disiapin nih adik-adik. Bangkit berdiri adik-adik. Semuanya bangkit berdiri. Ajak mami papi bertepuk tangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Jadi kita nggak bisa ya ngalahin iblis kalau sendiri ya, Kak Sarah. Makanya tadi kalau hari Minggu ya Kak ya, semua kegiatannya kayak Kak Sani tadi mau masak. Di stop dulu, kita harus kebaktian dulu Kak, biar kita apakah tadi diberkati Tuhan. Dan kita menang melawan iblis. Iya, karena musuh bener. kita nggak bisa kita lawan sendiri. Harus dengan Yesus. Bener Kak. Untuk itu kita mau minta pimpinan Tuhan. Iya, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Kita berdoa dulu. Yuk. Kita pujikan lagu Bapa Ku Datang Padamu.
yang indah setiap hari. Sekali lagi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi, siang, sore, dan malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi, siang, sore, malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tutup mata, ikutin Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Terlebih kalau hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, sebelumnya Kau ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan juga sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita sudah minta pimpinan Roh Kudus, Iya, Kak. sudah minta. Kita pasti makin semangat. Iya, pasti Dan semangat juga dan adik-adik perlu ruang nih, Kak. wah, kenapa Kak emang Kak? Mau gerakannya itu membutuhkan ruang yang lebar, Kak. Kita mau menari-nari ya Kak ya? Menari-nari buat Tuhan. Menari seperti Daud menari, seperti Kak. Raja Daud yang menari bagi Tuhan, karena berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita harus sukacita ya Kak ya. Sukacita. Oke Kak. Oke, kalau gitu siap. kita juga kasih ruang nggak Kak? Kasih ruang. Kasih Kak. ruang. Oke. Bila Roh Allah ada. Adik-adik lupa gerakannya kan ya? Yuk kita coba ya. Pasti nggak lupa. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Muter Kak, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari.
menari, seperti daud menari, bukan menari, menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti daud menari, ku kan menari, bukan menari, ku kan menari, seperti daud menari, bukan menari, bukan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti daud menari, ku kan menari, bukan menari, ku kan menari, seperti daud menari. Wah, kita merasakan Daud waktu menari juga pasti iya, dengan pasti sukacita. Ya, sambil ingat berkat Tuhan, sama diberi seperti kesehatan, iya. Diberi apa lagi, Kak? Diberi kemenangan, Kak, diberi sukacita. Jadi walaupun adik-adik di rumah aja, Kak, kita juga kakak-kakaknya juga udah lama ya Kak ya nggak ngeliat adik-adik. Iya, tapi kita sepi ya Kak kalau hari Minggu, aduh sepi hari Minggu. Iya, tapi karena Tuhan kita masih diberi sukacita. Karena ingat kebaikan Tuhan. Iya benar. Apalagi Tuhan nggak pernah berhenti memberikan nasihat kepada kita Kak. Iya benar. Melalui apa adik-adik? Melalui firman iya. Tuhan yang sebentar lagi mau kita dengar ya Kak ya. Dengerin Kak. Ya udah kalau gitu. Ya. Tentang raja itu tadi Kak. Tentang raja yang mau dikasih kue tadi ya Kak. Iya ya? Dan siapa Kak? Dan nanti kita langsung tanya Kak Tere aja ya Kak ya. Oke, sekarang kalau gitu kita mau siapin hati dan pikiran kita. Kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa melalui pujian pertolongannya. Adik-adik tetap bangkit berdiri, sikap doa yang baik. Kita arahkan hati kita untuk tertuju kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelita hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang
lipat tangan, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah puji-pujian kami. Puji-pujian kami. Sebentar. Kami siap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Berkati Kak Tere. Urapi untuk menyatakan isi hatimu bagi kami semua. Biarlah kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang sedih dihiburkan oleh Tuhan. Kami percaya, kami penuh pengharapan di dalam mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita panggil Kak Tere ya Kak. Yuk, kita panggil ya. 1, 2, 3. Kak Tere. Itu dia Kak Tere, Kak. Udah datang ya Kak? Iya, yuk. Kalau gitu kita siap-siap duduk kita juga seperti adik-adik. Iya. Oke. Hatiku sedih sekali. Yellow sedih sekali. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali. Loh, ada Yellow. Halo Yellow, apa kabar? Kak Tere. Iya, hai. Yellow sedih. Yellow sedih? Kenapa dia sedih adik-adik? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Yellow kenapa Yellow sedih? Kan nggak bisa kemana-mana. Oh. Udah lama sekali. Udah lama Yellow nggak kemana-mana ya? Nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah? Sekolah minggu. Juga nggak bisa? Nggak ada temennya. Nggak ada temennya? Oh. Nggak bisa ke mall. Oh, nggak bisa ke mall. Nggak bisa ke mall nih. Oh, nggak diajak ke mall. Nggak punya teman. Jadi Yellow sedih ya? Sedih sekali. Oh. Yellow, kebetulan Kak Tere hari ini juga mau cerita tentang seorang bapak yang lagi sedih. Oh iya? Iya, gimana kalau Yellow duduk dulu di sana dengerin Kak Tere cerita? Gimana? Baik. Mau ya? Jangan cepet dong, ya? Ya. Oke, Yellow duduk dulu dengerin Kak Tere cerita, ya? Oke, Kak Tere. Bye Yellow. Wah, adik-adik, halo. Apa kabar kalian semua di rumah? Gimana? Udah siap dengar firman Tuhan? Hari ini Kak Tere mau cerita, jadi mau firman Tuhan. Adik-adiknya semua harus siap-siap. Duduk yang manis, Alkitabnya juga disiapin. Kayak Yellow tadi. Yellow lagi sedih ya adik-adik. Nah sama Kak Tere juga mau cerita tentang seorang bapak. Nah bapak ini juga lagi sedih banget. Bahkan sampai nangis. Kenapa ya? Nih begini ceritanya. Ada seorang bapak. Bapak itu bernama Nehemia. Siapa? Nehemia. Coba adik-adik ulangi sama-sama. Bapak Nehemia. Nah, Bapak Nehemia ini adalah bangsa Yehuda. Dan dia tinggal di kota Yerusalem. Tapi suatu ketika kota Yerusalemnya diserang sama musuh. Dan semua orang yang ada di kota Yerusalem ini semuanya ditangkap. Lalu ditawan, dibawa pergi sama musuhnya. Nah, salah satunya Bapak Nehemia ini. Jadi Bapak Nehemia ini adalah penduduk kota Yerusalem. Tapi dia harus dibawa ke negeri lain karena kalah perang. Saat ini Bapak Nehemia ada di tempat yang namanya Puri Susan. Dan Bapak Nehemia dikasih tugas sebagai juru minum. Jadi menyiapkan minuman untuk raja. Raja Artasasta namanya. Wah, jadi Bapak Nehemia kerjaannya bikin minuman lalu menyediakan untuk Raja Artasasta.
Suatu ketika Nehemia dengar satu berita. Berita apa? Katanya di Yerusalem, di kota asalnya dia, itu kotanya sudah hancur. Adik-adik tahu kan kalau sebuah kota biasanya ada pintu gerbangnya ya. Ini katanya pintu gerbang kota Yerusalem udah nggak ada. Udah habis kebakar sama api. Wah, terus kalau kota harus ada temboknya dong, tembok yang tinggi-tinggi. Ini katanya tembok di kota Yerusalem udah nggak ada. Udah hancur. Wah, dan orang-orang yang di sana, di dalam kota Yerusalem, itu katanya hidupnya menderita sekali. Mereka selalu penuh dengan penderitaan, selalu dengan kesedihan. Nah, adik-adik, dengar kabar itu, Bapak Nehemia jadi sedih banget. Dia sedih, aduh, kota asal aku, kota Yerusalem, kenapa sekarang jadi hancur ya? Dia juga sedih, aduh, teman-teman aku yang waktu itu gak ikut ditangkap, juga sekarang mereka hidupnya juga susah, menderita sekali. Nah, karena kabar itu adik-adik, Bapak Nehemianya jadi sedih, bahkan sampai menangis. Aduh, bagaimana ya, aku sedih banget. Dan aku juga gak bisa apa-apa. Kan gak mungkin pulang ya adik-adik, kalau dia di sini dapat tugas harus jadi juru minuman raja. Gimana ya? Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka sedih? Pernah sedih? Kayak Bapak Nehemia, kayak Yelo. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sedang sedih? Apa ayo? Kak Tere tahu tuh, ada yang jawab benar. Iya, kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Nehemia loh adik-adik. Bapak Nehemia sedih gak tahu harus berbuat apa-apa. Bapak Nehemia berdoa kepada Tuhan. Bapak Nehemia berdoa dan berpuasa. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni bangsaku. Bangsaku sudah berbuat dosa. Tuhan juga mau tolong supaya bangsa aku bisa bangkit lagi. Biar Tuhan yang mau menolong dan memulihkan bangsa Yehuda. Itu yang didoakan sama Bapak Nehemia. Dia terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu adik-adik? Apakah ada jalan keluarnya? Nah, tiba saatnya Bapak Nehemia bertugas. Apa tadi tugasnya dia? Sebagai juru minuman ya. Jadi dia siapin minuman untuk diberikan kepada Raja Artasasta. Tiba waktunya Bapak Nehemia tugas nih. Dia siapin minumannya, terus dia persembahkan kepada Raja Artasasta. Waktu dia lagi tugas, dia kasih minuman ke Raja Artasasta. Rajanya begini, kayaknya ada yang gak beres. Nehemia, kok muka kamu cembetut begitu? Nehemianya kaget, aduh, ketahuan. Boleh gak sih di depan raja mukanya cembetut? Gak boleh, aduh. Ini rajanya tahu lagi. Terus Nehemia bilang gini, iya raja, saya memang sedang sedih. Kamu sedih kenapa emangnya? Iya, bagaimana aku gak sedih? Saya dapat kabar kalau kota asal saya, yaitu kota Yerusalem, saat ini kota Yerusalemnya hancur. Pokoknya menjadi kota yang benar-benar hancur. Dan orang-orang di sananya semua menderita. Jadi saya sedih sekali. Terus rajanya marah gak ya adik-adik? Ingat loh, kalau di depan raja gak boleh cembetut. Jadi gimana nih? Kata Raja Artasasta, gitu ya? Jadi mau kamu apa? Ditanya maunya apa? Bapak Nehemia, aduh jawabnya gimana ya? Gak lupa Bapak Nehemia berdoa dulu. Tuhan tolong kasih aku hikmat. Jadi Bapak Nehemia berdoa dulu, baru Bapak Nehemia jawab. Dia jawab, Raja, kalau izinkan saya
untuk pulang ke Yerusalem, untuk membangun kembali kota Yerusalem. Dikasih nggak? Dikasih nggak adik-adik? Dikasih nggak ya? Orang tawanan, kelaparan, enak aja minta pulang. Dikasih nggak ya? Kita lihat yuk di Alkitab. Kita buka ya Alkitab kita ya. Kita buka kitab Nehemia. Kitab Nehemia di Perjanjian Lama yang tulisannya N-E-H, Nehemia. Buka yuk sama-sama Alkitabnya, Nehemia 2 ayat yang ke-6. Kak Tere bacain ya, adik-adik juga baca ya di rumah ya. Sekali lagi, Nehemia 2 ayat 6. Udah? Nehemia 2 ayat 6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Sekali lagi, jadi gimana? Rajanya setuju nggak? Jadi setuju nggak? Dan raja berkenan mengutus aku. Ternyata rajanya setuju nggak adik-adik? Setuju, boleh. Baiklah kalau gitu, kata raja. Baiklah kalau begitu, kamu boleh ke Yerusalem. Aduh, itu Nehemia waktu dengar, aduh dia lega banget. Gak salah dengar. Boleh raja. Ya, boleh. Terus malah Nehemianya minta gini, raja kalau diizinkan saya juga minta surat dari raja supaya saya bisa dengan mudah melewati daerah-daerah. Jadi kalau saya dapat izin dari raja. Boleh? Oh, rajanya boleh. Satu lagi raja, boleh nggak raja juga tulis surat supaya saya dapat izin untuk saya bawa kayu? Kan kota Yerusalem hancur. Jadi boleh nggak saya bawa kayu buat nanti keperluan di Yerusalem? Kan perlu ada kayu-kayu untuk pintu gerbangnya. Nah saya mau pakai kayunya. Boleh raja? Boleh nggak adik-adik? Raja bilang, boleh. Baik, kamu boleh balik ke Yerusalem. Lalu semua yang kamu minta boleh. Wah, Nehemia, aduh terima kasih Tuhan. Terima kasih ya raja. Dia bilang gitu, dia cepet. Siap-siap, raja ngizinin dia ke Yerusalem. Dan gak cuma ngizinin pulang adik-adik. Tadi dikasih apa? Surat izin. Jadi selama perjalanan gak ada tuh yang bilang, ayo kamu ngapain? Kamu mau kabur ya? Gak begitu, karena bawa surat izin dari raja. Dan dia dikasih izin juga untuk bawa kayu. Untuk bahan nanti betulin ini pintu-pintu gerbang di Yerusalem. Wah, Nehemia bersyukur sekali. Adik-adik, izin dari raja ini kira-kira berkat siapa? Berkat Tuhan. Permintaan Nehemia sebenarnya sulit untuk dikabulkan. Tapi kenapa Raja Artasasta kok oke, boleh? Kenapa? Karena Tuhan yang sudah buka hati Raja Artasasta untuk mengizinkan Nehemia pulang. Yang tadinya Nehemianya sedih, jadi apa? Semangat, jadi senang, jadi gembira. Semua karena Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar gak adik-adik? Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti menolong kita. Jadi adik-adik di rumah, apapun keadaannya, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Kalian mau memulai segala sesuatu, awali dengan doa. Minta Tuhan tolong. Kayak tadi Bapak Nehemia waktu ditanya raja, dia berdoa dulu dan Tuhan yang pimpin Nehemia. Tuhan yang buka jalan buat Nehemia. Jadi jangan lupa berdoa. Kita mau berdoa senantiasa dalam keadaan apapun. Termasuk dalam kondisi sedih, dalam kondisi yang gak tahu mesti apa. Jangan lupa kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan pasti menolong kita. Iya ya, tadi teman Kak Tere mana ya, si Yelo ya? Yelo. Aku senang.
Udah seneng dia. Oh, aduh Kak Tere seneng gitu dong Yelo. Dia tambah ganteng kalau seneng, jangan cembetut. Yelo, tadi dengar nggak Kak Tere cerita? Iya, aku langsung berdoa. Oh, langsung berdoa. Raja Nabi Nehemia. Oh, seperti Nehemia ya. Jadi kalau kita sedih kita harus apa, Yelo? Berdoa. Berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti menolong kita. Iya, Kak Tere. Jadi adik-adik di rumah, hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar kita harus selalu berdoa. Belajar apa Yelo? Berdoa pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Coba Yelo sama adik-adik ikut ulangi kata-kata Kak Tere ya, ulangi. Kita harus selalu berdoa. Bisa? Hitungan ketiga ya, Yelo sama adik-adik ya. Kompak ya kalian ya. Kita harus selalu berdoa. 1, 2, 3. Kita harus selalu berdoa. Oh iya, benar adik-adik. Jadi hari ini yang kita pelajari dari Nehemia adalah kita harus selalu berdoa. Yuk kita doa yuk Yelo. Mau ya kita doa. Adik-adik di rumah juga kita mau doa dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang sambil bercanda, kita mau lipat tangannya, lalu matanya ditutup, kepalanya ditundukkan, kita mau berdoa. Yelo ikuti Kak Tere berdoa ya, adik-adik di rumah juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Kami mau selalu berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mau ayat emas dan aktivitas. Nah, yang mau nyatet siapin catatannya, bolpennya, juga Alkitabnya ya. Kakak mulai bacain ya. 6 September 2020, judul Nehemia kembali ke Yerusalem. Judul Nehemia kembali ke Yerusalem. Bahannya ada di Nehemia 1 dan Nehemia 2 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi, bahannya di Nehemia 1 dan Nehemia 2 ayat 1 sampai 9. Nah, sekarang ayat emasnya. Siapin Alkitabnya. Adik-adik buka di 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kakak bacain ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tapi kita potong, jadi mulai dari Ia.
Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, itu ayat emas hari ini. Jangan lupa diingetin, walaupun adik-adik di rumah, tetap ayat emasnya diingetin. Untuk kalau adik-adik lupa, ingat ayat ini, lalu adik-adik bisa berdoa ya. Sekarang kita mau lanjut aktivitasnya. Nah, kita mau bikin seperti ini. Caranya adik-adik nanti ketik link di bawah ini. Nah, minta tolong mami papinya untuk bukain link di bawah ini. Dibuka, terus adik-adik print. Minta mami papinya tolong printin ya mami papi. Nah, udah di print, adik-adik warnain. Diwarnain, warnanya bebas. Mau warna apa aja boleh. Ini contohnya kakak warnain. Udah adik-adik warnain, adik-adik gunting. Digunting kepalanya, terus ada badannya, ada tangannya, terus yang lingkaran adik-adik juga jangan lupa potong. Kalau udah dipotong semuanya, adik-adik siapin mau sumpit boleh, atau ada stik es krim boleh, terus adik-adik sambungin kepalanya, badannya, tangannya, terus logo Tabernacle Family Junior ya di bajunya ya. Terus jadi deh ditempel di tongkatnya. Seperti ini jadinya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas sekolah minggu. Terus ada lagi, jangan lupa minta mami papinya foto adik-adik bareng aktivitasnya. Lalu bisa masukin ke Instagram kita, Tabernacle Family Junior. Nanti adik-adik bisa nongol nih di video. Ya, kayak teman-teman yang minggu lalu udah nongol di video. Nah, teman-teman aja ngerjain. Adik-adik juga harus kerjain ya aktivitas dari kakak-kakaknya. Nah, sekian video hari ini. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.